Warhamna, sayangi kami, fa innaka khairur rahimin, engkau sebaik-baik yang menyayangi. Nah, di sini ada kalimat yang disukai oleh Allah, kalimat khairun nasirin, khairul fatihin, khairul ghafirin, khairur rahimin, dan terakhir khairur razikin. Orang yang baca ini, insya Allah kalau dia istiqamah, Allah akan selalu bantu dia, buka pikirannya, Allah menangkan dia dalam masalah-masalahnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dia disayangi, dan terakhir paling penting, rezekinya Allah mudahkan. Ya, maka setahu saya, orang yang mengamalkan Hizib Bahar, nggak ada yang miskin-miskin amat. Ya. Miskin saya ada, amat nggak ada. Miskin dalam pandang orang, tapi dalam pandang Allah dia tidak miskin, karena hatinya kaya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi antum jangan salah paham. Ya, saya baca Hizib Bahar biar nggak miskin. Ya salam. Setelah ayat itu, karena ayat ini luar biasa, goncangannya luar biasa, maka doa. Jadi ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita, selama kamu masih hidup dan menyatakan beriman, kamu diuji. Karena ujian itulah yang membuat kamu betul-betul beriman. Dan saya sudah sebutkan analognya, jika antum sekolah, namanya nggak ada dalam daftar ujian, kita malah marah. Sekarang antum mau diuji oleh Allah, diuji oleh guru, diuji oleh kawan, malah nggak terima. Kapan mau jadi kekasih Allah? Ya. Jadi ujian itu mahar menjadi kekasihnya. Ya. Fasabbitna wansurna. Nah, banyak orang diuji ngomong begitu, ngomong kayak tadi, kayaknya Allah itu, kayaknya guru saya nggak bener deh, kayaknya mursyid saya itu nggak wusul deh. Ya. Kalau diwusul dia nggak mungkin begini. Ya. Ada begitu nggak? Ya. Ada pikiran begitu nggak? Hati-hati antum. Ya. Pasti ada was-was begitu. Itu normal. Cuma jangan diikutin. Ya. Kayaknya dia nggak kasyaf deh. Ya. Emang syarat mursyid kasyaf? Coba tunjukin, ada nggak syarat mursyid kasyaf? Nggak ada. Kalaupun kasyaf, itu kasyafnya harus sahih. Tapi bukan syarat itu. Syarat seorang musif arif billah, kenal kepada Allah, udah cukup. Nggak mesti dia kasyaf. Kalau udah kenal Allah masih perlu kasyaf nggak? Masih perlu kasyaf nggak? Kalau udah kenal Allah, nggak perlu kasyaf lagi dia. Dia cukup nanya kepada Allah yang maha kasyaf. Ya, nanya baru selesai. Sebanyak itu permasalahan di dunia, apakah Allah langsung turun tangan? Sama, mursyid nggak perlu langsung turun tangan kalau ada masalah murid. Murid harus hadapin sendiri. Gitu ya. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan mursyid. Ini kesalahan orang hari ini. Ya. Fasabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bahar. Ya Allah, karena ujiannya sangat berat, zilzal, goncangannya sangat dahsyat. Ada orang yang diuji lalu dia menuduh Allah Subhanahu wa taala atau meragukan nabinya, meragukan nabi wali-walinya, atau meninggalkan mursyidnya. Fasabbitna, jika demikian ya Allah, fasabbitna, maka tetapkan kami ya Allah. Wansurna, bantulah kami ya Allah. Wasakhir lana hadzal bahar, dan tundukkan bagi kami gelombang laut ujian ini ya Allah. Jadi bahar, laut di situ artinya lautan ujian. Nah, boleh ditambahkan ya. Nanti kita buat tim ya. Nanti tolong Ustadz Ali Wafa, Lora Ali Wafa bantu tim menyelaraskan terjemahan ini. Ini kan belum diselaraskan. Setelah itu kita cetak. Insya Allah ribat nanti kita cetak sendiri nanti. Ya. Nanti kalau dapat rezeki dari Allah kita bagi-bagi gratis. Ya. Kalau enggak ya antum beli sendirilah. Ya. Nanti kita sebutkan sanadnya segala macamnya insya Allah ya. Nanti mulai ya. Bulan-bulan ini, tapi jangan ganggu tesisnya ya. Ya nyambi aja, nyambi-nyambi. Ini bagian dari ujian. Enggak, ini berkah insya Allah. Ini sudah ditulis, disalin oleh Sidi Musa, udah diterjemah secara umum, tapi belum kita edit. Nah, jadi nanti nama Sidi Musa masuk, nama antum masuk nanti,
sebagai orang yang ngedit atau penyelaras ya. Khidmat kepada umat dengan cara ini. Ya. Sakhir lana hazal bahr. Tundukkan bagi kami gelombang lautan ujian ini. Ya. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Sebagaimana engkau tundukkan lautan bagi Sayyidina Musa. Sebenarnya Nabi Musa nggak perlu lari dari Firaun. Tapi Allah mengatakan nggak boleh bunuh Firaun. Yang boleh apa? Perintahnya apa di Quran? Faqula lahu qawlan layyina. Datanglah kepadanya, katakan kalam yang lembut. Bukan dasar kamu Tuhan menjijikkan, kafir ente. Enggak ada begitu. Itu Nabi Musa ngomong ke pemimpin yang zalim dan menganggap dirinya Tuhan. Maka antum kalau mengkritik pemimpin, tiru Nabi Musa. Inilah sunnahnya para nabi dari dahulu. Jadi siapa yang berjuang hari ini, yang mengatakan saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kata-katanya tidak mengikuti ajaran para nabi, dia telah gagal bahkan dalam satu hizib. Hizib bahar aja belum beres dia. Ya. Walaupun dibaca hizib bahar. Maka manhaj kita ahlus sunnah yang kita jalani sekarang, berdakwah dengan cara penuh kelembutan. Hatta mengingkari kemungkaran gak boleh dengan kemungkaran yang baru. Kita mau mengingkari kemungkaran, mau menahan kemungkaran, gak boleh dengan mendatangkan kemungkaran baru. Coba ulang-ulang ya. Nabi Musa disuruh datang ke Firaun, harusnya kan disuruh bunuh aja tuh, atau suruh turunin Firaun. Enggak kan? Enggak disuruh kudeta. Enggak ada tuh ajaran Islam mengajarkan kudeta, enggak ada. Ya. Setidak sepakatnya kita dengan pemimpin yang agak zolim, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Dan kita sudah menyaksikan, dan saya sering menyebutkan, Qaddafi hanya sehari hancur. Sampai hari ini Libya tidak ada selesai masalahnya, Libya. Dan mereka mulai nyesel. Coba lihat berita ya, antum yang bisa bahasa Arab kan ngerti ya, yang Al Jazeera kurang objektif. Masih banyak. Ya. Kita kalau nonton berita ngeri kali ya. Nah, ini kita beruntung negeri ini. Walaupun kita sepakat gak sepakat dengan pemimpin, kalau mau kritik dengan qaulan layyina. Apakah pemimpin hari ini sezalim Firaun? Apakah sediktator Firaun? Apakah sejahat Namrud? Kan enggak juga. Dia masih sholat kok, ya kan? Malah wakilnya kiai, guru kita juga. Maka saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kita semua, kalau kita mau berdakwah kepada pemimpin dengan cara yang layyina, lembut, ya, cara yang lembut. Kita juga berharap anggota-anggota wakil-wakil rakyat berbicara dengan cara yang lembut. Jangan bikin malu kita aja tuh ya. Itu tonton orang loh itu. Antum sudah lihat belum? Ini wakil rakyat tiap hari kata dia keren begitu. Enggak keren begitu. Enggak simpati kita ngeliat begitu. Ya. Ini ilmu Sayyidina Musa. Jadi apa sunnah Nabi Musa yang kita dapat? Sejahat apapun pemimpin, kita katakan yang baik kepadanya, yang lembut kepadanya, tapi tajam. Coba, nih mohon maaf ya, kumis bisa nggak dipotong pakai golok? Kapak bisa nggak? Nggak bisa. Pakai apa bisanya? Silet. Silet bisa bunuh orang nggak? Mati orang. Paham maksudnya? Jadi disebut qaulan layyina, kata-kata yang lembut tapi menusuk, itu lebih baik. Nah, itulah jihad kita. Ya. Karena yang kita hadapi sekarang bukan orang kafir. Wah, si kiai kok, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau menasihati, lihat dulu, jangan-jangan kita yang perlu diwasiatkan dulu. Ya. Selevel Nabi Musa, ini ujiannya. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa mau, Nabi Musa ini kuat. Dia pukul orang mati. Panglima manapun kalah sama Nabi Musa. Dia pukul Firaun, mati Firaun. Tapi Nabi Musa nggak diizinin mukul. Paham maksudnya? Maka saya husnuzon kepada siapapun yang berjuang di negeri ini,
mau dia dari politika, mau dakwah kah, para kiai kah, para habib, ya, maksud mereka baik. Semoga dakwah-dakwah mereka disempurnakan dengan kelembutan. Dakwah kita juga disempurnakan oleh Allah dengan kelembutan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga nggak boleh suuzon dengan mereka itu ya. Wasakhartan nara li Ibrahim alaihissalam. Engkau tundukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Namrud kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Jadi api itu hakiki plus simbol. Betul-betul dibakar. Tapi juga simbol bahwa Namrud ini bentar-bentar marah. Ya, ada orang yang bentar-bentar marah. Ya, pewaris musuhnya Nabi Ibrahim, Namrud. Hati-hati antum. Tapi Nabi Ibrahim ngangkat tangan, ya Allah, laknatlah Namrud, begitu nggak? Nggak ada begitu. Maka saya heran kalau ada kiai, syekh, habib berdoa, laknatlah pemimpin. Pemimpinnya masih sholat, nggak boleh, ya, nggak boleh itu, haram hukumnya. Dan itu bukan sunnah para nabi, itu bukan perjuangan para nabi. Perjuangan para nabi nggak begitu, nggak ada perjuangan nabi begitu. Sekeras-kerasnya paling begitu aja, ya, boleh ngeritik pedas, tapi nggak ada namanya laknat tuh nggak ada, ya. Ya kita seperti itu, ya. Ini manhaj kita, ini manhaj Imam Syadzili. Ya, yang mengikuti Thariqah Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, ini sama semua. Ketika Sayyidina Ibrahim tidak membalas Namrud, maka mekanisme Allah bekerja. Apa yang terjadi? Allah kirim tentara-tentaranya kecil sekali, namanya semut, masuk ke dalam hidungnya, telinganya, masuk ke otaknya, mati Namrud. Dia bakar Nabi Ibrahim gak mati-mati, dia mau semut mati. Itu 400 tahun gak pernah sakit Namrud ini masih keturunan keberapa Nabi Adam, ya, belum nyampe 15 generasi. Maka dia masih tua, badannya tinggi, gak pernah sakit selama 400 tahun. Bayangkan dia jadi tirani selama 400 tahun, kurang-kurang dikit. Ya. Belum ada apa-apanya kita kan? Belum ada apa-apanya kita. Dulu waktu zaman Orde Baru 30 tahun, 32 ya. Itu guru saya nggak pernah bilang laknat Soeharto, nggak ada. Mursyid saya nggak ada dakwah gitu. Allahumma la'an Soeharto wa junudahu wa juyushu, nggak ada. Ya laknat Soeharto, nggak ada begitu. Betul-betul lembut. Masyayikh kita mengajarkan kelembutan ya. Wa sakhartal jibala wal hadila li Daud alaihi salam. Dan sebagaimana engkau tundukkan jibal, apa arti jibal? Gunung. Wal hadid, besi, li Daud alaihissalam, terhadap Nabi Daud. Secara hakiki betul itu benar-benaran gunung. Jadi gunung mananya kalau sama Nabi Daud bisa bergerak kalau beliau mau. Hadid, untuk ngambil besi, logam besi dari ini, Nabi Daud cukup dengan tangannya, muncul semua tuh. Dan itu besi beliau jadiin apa bisa aja, Nabi Daud. Tapi Nabi Daud alaihissalatu wassalam tidak menggunakan semua itu untuk tirani, ya. Jibal, gunung itu batu. Kalau hadid ini logam. Ini keras, bener nggak keras? Keras. Tapi sekeras-kerasnya gunung dan besi masih tunduk kepada Nabi Daud. Sekeras apakah hati kita sehingga tidak tersentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sakhartar riha wa syayatina wal jinna li Sulaiman alaihi salam, ya. Dan engkau tundukkan rih, apa arti rih? Angin. Wa syayatina, dan syaitan, wal jinna,
jin li Sulaiman alaihissalam, terhadap Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman punya tentara, tidak hanya manusia. Angin itu tentaranya. Antum kalau nggak dipanggil pakai nama, nggak nyahut kan? Maka angin itu ada namanya. Kita nggak tahu namanya apa. Maka dipanggil dengan namanya, datanglah angin itu. Sebagaimana Nabi dulu memanggil pohon dengan namanya. Wasyayatin, dan syaitan. Yang kenal, ini setan jin ya, setan jin. Jin itu ada namanya. Jin itu kalau panggil namanya tunduk. Maka ilmu ini hanya diberi kepada Nabi Sulaiman, gak diberi kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada peruqyah, tidak diberi kepada wali, kecuali wali itu dia sirkan dalam dirinya. Gak boleh diobral ilmu ini, ya, gak boleh diobral. Jadi, jin, setan jin jadi tentaranya Nabi Sulaiman, hebat gak tuh? Maka di zaman itu gak heran ada bangunan-bangunan yang mestinya diangkut oleh benda-benda kayak traktor besar, itu ternyata tanpa itu bisa naik. Banyak bangunan-bangunan di Lebanon, termasuk di negeri kita, ya, banyak bangunan-bangunan lama, kuno, belum sampai akal dalam memahaminya. Tapi orang yang mengerti bab ini, dia akan mengatakan, wah itu paling turun-turunan Nabi Sulaiman tuh, ya, kira-kira begitu ya. Wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama. Tundukkanlah bagi kami setiap laut. Huwa lak, yang kau miliki, fil ardi was sama, baik di bumi ataupun di langit. Oh, berarti laut itu ada di bumi, ada di langit. Hakiki. Tapi ini juga majazi. Bumi itu tubuh materi, langit itu ruhani. Ini secara majazi. Tundukkanlah bagi kami ujian-ujian yang zahir dan ujian-ujian yang batin. Itu maknanya. Ujian di bumi, hidup susah atau senang. Ujian langit, mukasyafah. Hati-hati. Orang kasyaf belum tentu selamat. Orang yang tersingkap alam gaib bagi dia belum tentu selamat. Karena dulu sekretaris Rasulullah pernah murtad. Orang yang khidmat ke Rasulullah jadi sekretir, itu pernah jadi khianat. Tapi kalau dia lanjut, dia jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali, jadi 10 sahabat utama, 313 sahabat Badar. Itu kalau mereka khidmat kepada Rasulullah dan mereka tidak khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mereka tuh. Apakah sahabat kuliah dulu? Enggak kan? Semua perkuliahan hari ini itu adalah turunan dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa mereka kuliah lagi? Ya kan? Wal mulki wal malakut. Alam mulk atau alam malak. Boleh dibaca wal malaki wal malakut. Nah, ini ada beberapa cara baca. Wal malaki alam nyata, wal malakut alam malaikat. Boleh dibaca wal mulki kerajaan zahir, wal malakut kerajaan batin. Gitu ya. Wasakhir wa bahrad dunya wa bahral akhirah. Lautan dunia dan lautan akhirat. Di dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya didhaifkan sebagian ulama, tapi setelah saya teliti ternyata hadis penguatnya. Dan saya mengatakan hadis ini sahihul makna dan hasan li ghairihi, ya, secara riwayat. Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, sebelum alam ini diciptakan dari apa? Lalu Nabi mengatakan al-ma, dari air. Sebelum air apa wahai Rasulullah? Nabi jawab ama. Ada di hadis Tirmizi, ama. Apa arti ama? Di dalam syarah Imam Bukhari ditulis oleh Imam Ibn Hajar, ama itu ada terjemah harfiahnya ain, an, ma siwallah, selain Allah. Ada juga ama secara harfiah kabut, embun, seperti embun. Kita kalau ngelihat ada embun pagi, berarti di atasnya ada kabut nggak? Nah itu disebut kabut. Wallahu a'lam.
Nabi nggak pernah kuliah, tapi kuliahnya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu hakikat alam semesta. Ini disebut dengan ma'rifatul alam, mengenal hakikat alam. Itu ada di Sahih Bukhari sebagian maknanya, dan lafaz yang tadi ada di Sunan At-Tirmizi. Ya, laut itu adalah kumpulan air yang sangat luas. Jadi ketika disebut air di situ sumber kehidupan, maka artinya ya Allah, sakhir lana hadhil hayah, tundukkan kepada kami hidup ini. Masalah-masalah di hidup ini. Semua kita ada masalah? Ya, teman saya mempermasalahkan anaknya dibully di sekolah, anaknya. Pindah lagi sekolah, dibully lagi, pindah lagi. Saya bilang gini, kamu sekolah di alam lain aja ya, alam kubur. Di situ nggak ada pembulian, yang ada cuma pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Di mana aja sekolah ada masalah. Ya, jangan kemudian jadi masalah itu udah biasa. Anak kita dibully, dia mampu nggak bertahan? Jadi itu imunitas bagi anak itu, nggak usah khawatir. Ya. Antum tahu nggak aneh dibully gimana? Biasa aja kita, ya, nggak ada masalah bagi kita. Ya, kita melihat ini fi'il Allah. Jika benar yang mereka hujatkan, kita minta ampun dan kita berkaca, ya Allah, ini kan petua Imam Ghazali. Gurumu jika tidak ada, temanmu yang shadiq tidak ada, maka carilah musuhmu, lihat dia, apa yang dia kritik kepadamu, apa yang dia katakan kepadamu, barangkali itu yang perlu kamu perbaiki. Ya sudah. Jadi ternyata musuh itu bisa menjadi guru. Ya. Sederhana toh. Jadi hidup gak ada yang sulit. Itu yang disebut sakhirna hadzal bahr. Gak ada yang sulit. Nggak ada namanya ngambil lapak orang, tuh nggak ada. Rezeki udah dijamin Allah kok. Ya. Wa bahrad dunya wa bahra akhirah. Lautan dunia, ujian akhirat. Ujian dunia, keluarga, anak. Ya, antum pasti ada masalah lah di rumah. Coba deh beresin sendiri deh. Ya, curhatnya sama Allah. Ya, curhatnya sama Allah. Kalau kohar, masalahnya beratu, tesis doang. Istri nggak punya, ya. Anak apalagi, ya, oh sebelahnya satu baris tuh sama aja tuh, depannya juga ya. Kita ini nggak mau diuji, ya, tapi pengen benda yang diuji. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auludukum fitnah. Anakmu, pasanganmu, hartamu itu ujian. Katanya takut ujian tapi malah nikah, ya enggak? Katanya takut ujian tapi punya anak. Jadi gitu Ali ya, itu ujian ya. Wasakhir lana kulla syai'. Tundukkanlah bagi kami segala sesuatu. Ini maksudnya ya Allah, jika kami ditakdirkan dapat masalah ujian, jangan jadikan kami goyang. Itu maksud ditundukkan. Tapi sabitna, kembali ke doa awal, sabitna, tetapkan kami di jalanmu. Jadi sakhir lana hadzal bahar itu maksudnya ya Allah, bantu kami menghadapi masalah dan istiqomahkan kami dalam iman, Islam, ihsan. Itu maksudnya. Ya. Jadi doa ini nggak berlebihan, tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya raddu ala Abil Hasan Syazili, menolak Abul Hasan Syazili. Ada radnya Ibnu Taimiyah. Dia ngeritik Abul Hasan Syazili. Ternyata salah faham. Selevel Ibnu Taimiyah salah faham, gimana pengikutnya enggak? Jadi kita kalau ketemu orang-orang yang gagal faham ini, lihat aja imamnya, oh wajar, imamnya salah paham, apalagi pengikutnya. Jadi gak usah dilayani, ya senyumin aja ya. Nah, kita masuk ke bagian akhir dari syarah ini sebelum masuk ke Mukhtasar Ihya. Kaf ha ya ain sad. Ini ada satu kaidah seingat saya ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini jika dia tidak ada harokatnya, kan dia tidak ada harokatnya, terus dibaca misalnya kaf, maka dibacanya mad 3 alif.
Kaf. Tapi giliran ha, nah ini salah tulis nih ya. Ha iya-nya ditulis berdiri. Ha ya, jadi cuma satu alif. Ain. Nah, ain itu nggak ada harokatnya, maka dibaca 3 alif. Ain. Setelah ain itu nun. Nunnya seperti biasa nun mati. Nun mati bertemu shad, ikhfa bukan? Maka cara bacanya gimana? Kaf ha ya ain shad. Jadi ainnya tidak, nunnya tetap diikhfakan. Jadi kan baca ain, jangan begitu. Karena ada di depannya shad. Ain shad. Shad belakangnya dibunyikan dal. Maka shad. Gitu ya. Gitu caranya. Di riwayat yang sahih mauquf kepada Sayyidina Ali disebutkan bahwa Sayyidina Ali berdoa, ya wahai kaf ha ya ain sad, duhai kaf ha ya ain sad, duhai wahai Allah yang menyelengkapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca tadi di Hizb Bahar, kaf ha ya ain sad kifayatuna. Kalau di kitab Qadiyat tadi, kifayatullah iyyah, ini ili nabiyhi. Allah mencukupkan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kaf ha ya ain sad ada artinya? Ada. Yang mengatakan hanya Allah yang tahu, itu bukan berarti hanya Allah yang tahu. Imam Suyuti ketika mengatakan wallahu a'lam bimuradih, kalimat terjemahannya salah. Terjemahan yang ada sekarang keliru. Hanya Allah yang tahu, itu keliru. Wallahu a'lam bimuradih, coba diterjemahin. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu, bukan hanyalah Allah. Coba lihat terjemahan hari ini. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya orang awam ketika dibuka ilmu ini, atau ulama yang merasa ulama tapi dia masih awam, menentang pemaknaan kaf ha ya ain sad alif lam mim nun. Ini enggak ketahui kecuali Allah. Saya tanya, ente tahu dari mana, Yai? Itu Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Ya kita tegur, artinya bukan Allah saja yang tahu. Artinya Allah lebih tahu bimuradih, dengan maksudnya. Dua hal yang berbeda? Lain? Tolong ya, sampaikan siapa yang sering diundang sama Kementerian Agama tuh, kalau terjemahannya masih begitu harus dibenerin. Ya, kalau masih begitu saya nggak tahu. Coba cek nanti ya. Coba cek nanti. Sepertinya Al-Habib Quraisy Shihab tidak menulis begitu ya. Ya. Imam Suyuti, dari mana kita tahu kemudian dari teksnya dan juga sikap beliau dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Di kitab Ad-Durrul Mansur belum menyebutkan data siapa saja sahabat dan ulama yang mengetahui makna alif lam mim kaf ha ya ain sad nun tha yasin dan lain sebagainya. Nah, gimana kira-kira? Ajaran baru atau antum baru tahu? Baru tahu ajarannya, itu beda dengan ajaran baru toh? Ya. Dua hal yang berlainan, ajaran baru atau kita baru tahu. Tidak ada atau kita tidak tahu keberadaannya, ya. Unsurna fa innaka khairun nasirin, bantulah kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, bukakanlah bagi kamu, engkaulah sebaik-baik yang membuka. Waghfir lana, ampunilah kami, fa innaka khairul ghafirin, engkaulah sebaik-baik yang mengampuni. Ampun itu Allah menghapus dosa kita, ya, dengan cara ditutup, itu Ghaffar. Warhamna, sayangi kami, fa innaka khairur rahimin, engkau sebaik-baik yang menyayangi. Nah, di sini ada kalimat yang disukai oleh Allah, kalimat khairun nasirin, khairul fatihin, khairul ghafirin, khairur rahimin, dan terakhir khairur razikin. Orang yang baca ini, insya Allah kalau dia istiqamah, Allah akan selalu bantu dia, buka pikirannya.
Allah menangkan dia dalam masalah-masalahnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dia disayangi, dan terakhir paling penting, rezekinya Allah mudahkan. Ya, maka setahu saya, orang yang mengamalkan Hizib Bahar nggak ada yang miskin-miskin amat. Ya. Miskin saya ada, amat nggak ada. Miskin dalam pandang orang, tapi dalam pandang Allah dia tidak miskin, karena hatinya kaya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi antum jangan salah paham. Ya, saya baca Hizib Bahar deh biar nggak miskin. Ya salam. Ini dulu ya, bertahap kita syarah tiga bagian. Insya Allah ini dapat 3. Li qulubina wa abdadina wassalamati wal afti fi dinina wa dunyana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah baru saja kita selesai baca Hizib Bahar dan Wirdul Asas, kecuali istighfar. Istighfarnya masing-masing ya. Tadi namanya Hizib Bahar, lalu Al-Wirdul Asas. Al-Wirdul Asas itu istighfar 100. Tadi kita sudah baca di depan ba'da sholat. Lalu yang kedua La ilaha illallah 100, sholawat 100, dan terakhir Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim 100 ya. Coba amalin, itu sunnah Nabi, karena Nabi mengajarkan di hadis yang terpisah, afdaliyat baca la ilaha illallah 100, Subhanallah 100, istighfar 100, salawat juga 100 ya. Kita seperti biasa memulai kajian sore ini dengan potongan Hizib Bahar ya. Seingat saya sebelumnya kita berdoa membaca Allahumma yassir lana umurana ya. Ya Allah, mudahkan bagi kami ma'arrahati liqulubina. Urusan itu dimudahkan, hati kami juga rehat. Ma'arrahah, rahah artinya raha, rehat. Ada kerehatan dalam kolbu. Wa abdanina, juga rehat di badan. Urusan kita beres aja. Masalah pasti banyak, tapi urusan beres aja. Gitu. Ya, hati beres, badan pun beres. Ya. Wassalamati wal afiti fi dina wa dunya. Selamat dan afiat di dalam agama kami dan dunia kami. Jadi ini satu adab, minta itu kebaikan agama dulu, fi dinina baru wa dunyana. Jangan dibalik, jangan dunia dulu baru agama. Tapi kalau untuk time boleh kita sebut fi dunya wal akhirah ya. Untuk susunan waktu. Tapi untuk adab dalam menyebutkan dunia atau agama, maka dahulukan agama ya. Wa kun lana sahiban fi safarina. Jadilah ya Allah sahabat dalam safar kami. Safar ini jangan dibayangkan cuma keluar rumah terus pergi kemana-mana. Itu safar badan ya. Safar yang paling bahaya itu safar ruhani dan safar akli. Ketika akal ini ketemu guru yang pinter, ketika kolbu ini ketemu wali-wali yang hebat, kalau tidak ditemani oleh Allah, bisa-bisa kita tidak selamat ya. Ketemu dengan wali, kita anggap dia orang gila. Ketemu orang-orang gila, kita anggap wali ya. Perjalanan ruh ini yang paling mahal. Maka wa kun lana sahiban fi safarina. Jangan hanya dibayangkan safar di dunia, tapi yang paling mahal adalah safar ruh, safar qalbu, safar akal ya. Wa hadarina, dan juga dalam keadaan hadirnya kembali lagi kesadaran kami. Nah, ini dalam bab ruhiyahnya. Kalau secara jasadiahnya ketika kami mukim kembali di rumah. Jadi kalau yang pertama lagi hal, yang kedua lagi dapat makom. Kalau Allah tidak menemani kita,
bisa berbahaya. Itu sebabnya banyak orang belajar ilmu-ilmu spiritual kemudian hilang di tengah jalan, orang melihat dia gila padahal dia lagi di alam yang lain. Nah, jangan sampai begitu. Ini dahsyatnya hizib bahar. Maka salah satu faedah hizib bahar, insya Allah sekuat apapun hal rohani yang turun, semabuk, sesakar apapun makrifat yang masuk, tidak akan membuat orang itu oleng dalam syariatnya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bersyukur salah satu thariqah yang kita amalkan adalah thariqah Asy-Syadziliyah. Untuk aurat kita baca Syadzili, untuk zikir khafi kita ambil Naqsyabandi, untuk salawat kita mengikuti Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani dan syekh-syekh yang lain, ya. Dan untuk zikir tahlil kita mengikuti Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, untuk bab zikir khafi dipadukan dengan zikir jahar, inilah kelebihan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Semuanya punya mumayyazat, ya. Wa khalifatan fi ahlina, dan jadilah ya Allah khalifah, pengganti yang mengurus keluarga kami. Ada keluarga badan, pasangan, anak, ada keluarga ruhani. Siapapun yang berthariqah, satu thariqah, satu majelis, itu keluarga, ya. Jadi kalau ada keluarga majelis kita sakit, ya kita doakan. Ada yang berbahagia, kita ikut doakan juga. Dan wabil khusus pada hari ini ada salah satu sahabat kita yang sedang berhajat, dia sedang maulidnya, hari lahirnya, ya. Semoga beliau yang berlahir di tanggal ini diberkahi umurnya, hartanya, keluarganya, ya, dianugerahi nur di dalam kalbunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Namanya nggak boleh disebut, orangnya pengen dirahasiakan, ya. Nah, sekarang masuk yang baru, waqtumis ala wujuhi a'da'ina. Watmis ini bisa diartikan hancurkan, palingkan wajah-wajah musuh kami. Wamsahhum ala makanatihim, ubahlah mereka di tempat mereka sendiri. Fala yastati'una al-mudiyya wal maji'a ilaina, sehingga mereka tidak sempat melewati dan datang kepada kami, ya. Fi'il madhi kan fi'il kata kerja yang berlalu, yang sudah lewat. Maka mudhi bisa diartikan yang sudah berlalu. Mudhi juga bisa diartikan melalui, ya. Fala yastati'una al-mudiyya wal maji'a ilaina. Apa faedah baca ini? Orang yang istiqamah baca doa ini, insya Allah sejahat apapun musuh, jika tidak ada haknya, tidak akan mampu mengganggunya. Insya Allah. Musuh yang paling berbahaya itu bukan orang yang bully kita. Musuh yang paling berbahaya itu syaitan. Kata Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwan mubina, ya. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Nah, ini yang paling penting. Kalau musuh-musuh bully mah biarin aja dia, ya. Mereka membuli kan karena ada syaitan di badannya. Kalau doa ini dibaca, selesai nggak? Maka orang kalau punya masalah, doa aja banyak-banyak. Nggak usah bayangkan wajah orang itu, nggak usah kemudian membayangkan kehancuran orang yang ingin ngancurin kita. Cukup doa seperti ini, ya. Allah selamatkan insya Allah. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Sidi Ahmad Ibn Athaillah Sekandari. Tidak boleh mendoakan celaka secelaka-lakanya bagi orang-orang yang beda faham dengan kita, ya. Agak maju lagi, ada orang mau datang, ya. Masuk. Suruh masuk. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun
walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Doa tadi diambil dari ayat 66 67 dari surat Yasin, ya. Itulah maknanya tadi. Terus baru masuk ke Yasin yang pertama, Yasin, ya. Dan kita sudah mensyarah makna Yasin. Yasin, sin, apa arti sin? Bisa berarti insan. Insan itu siapakah yang dimaksud di dalam ini? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya insan, wahai insan. Saya pernah juga ketemu seorang syekh, dia mengartikan sin itu dengan terjemahan lain, yaitu sirrullah, sirnya Allah. Ada juga yang mengartikan nafas zatillah, nafas zatnya Allah, ya, macam-macam. Jadi bukan Allahu a'lam bimuradihi, ya. Gimana terjemahannya kawan-kawan misalnya? Hanya Allah tahu, itu mah terjemahan salah itu. Ya, wallahu a'lam bimuradihi, Allah lebih tahu maknanya. Ya iya dong. Tapi bukan berarti kita nggak boleh tahu maknanya. Ya silakan digabung-gabung sini. Masih banyak kosong sebelah kanan, ya. Ya, fadhal. Lebih baik biar gak nyampur, ya. Banyak suasana. Nah, aslinya kita ada satir, udah kita beli nggak datang. Tapi kalau Syekh Ali Jum'ah cuma ngasih tali aja, yang penting laki perempuan terpisah. Ya. Nah, kita kalau buat satir yang pendek aja, yang kira-kira terbatas, ya. Kira-kira matanya nggak jelalatan lah. Yasin, wahai Muhammad, itu maknanya. Wahai, nafas zatnya Allah siapa? Nabi Muhammad. Nafas zatnya Allah itu ruh Ahmad. Maka kita ketika baca Haikal Ma'arif, Ahadatullah Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, nafas zat. Tapi jangan antum bayangkan ada sesuatu keluar dari zat, nah itu membayang-bayangkan Allah, nggak boleh. Ini sir, rahasia Allah, kita nggak usah bayang-bayangkan, cukup dirasakan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang-orang jahil, ambil rokok terus patah jadi dua, yang ono keluar, nggak begitu. Dia sudah menjisimkan Allah, membayangkan Allah seperti rokok. Itu kejahilan dan jahil murakkab itu, ya. Nggak begitu. Udah pernah ke seluruh bumi belum? Kebayang nggak ujung bumi mana? Nggak pernah bayangin ujung bumi? Tuh ujung bumi itu pernah bayang gimana ujung langit? Gimana nafas Allah? Maka nggak usah dibayangin, gila tuh. Ya, cukup dirasakan. Ini Yasin. Maka Yasin, beberapa ulama ada adabnya kalau baca, adab sir. Yasin, dalam hati baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Toha, dalam hati kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sirriyah, adab batin. Ya, mungkin dalam ilmu tajwid nggak ketemu, tapi dalam ilmu hakikat ketemu bab itu, ya. Wal Qur'anil hakim, demi Quran yang hakim. Quran yang hakim. Sebenarnya Quran itu siapa? Quran itu kan kalam Allah. Tapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Sayyidina Muhammad adalah Al-Quran. Gimana dong? Terus Quran itu sebenarnya siapa? Maka Al-Quran itu kalam Allah, Allah kemudian turunkan ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah mazahir kalamillah. Nabi Muhammad itu manifest dari kalam Allah. Apa terjemahan manifest, Buya Asfi? Zahir itu kan nyata. Mazahir tempat Allah menyatakan dirinya. Susah juga diterjemahin bahasa Arab, ya.
Tapi kira-kira begitulah. Ya. Allah ini kan maha ingin mengenal dirinya dan dikenal. Jadi hanya Allah yang boleh narsis. Kita makruh narsis. Ya, antum narsis itu meniru-niru Allah itu namanya. Ya, cukup itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hakim. Demi Quran yang ada di dalam diri Muhammad yang hakim. Apa arti hakim? Bijak. Kebayang nggak Quran tapi nggak ada Nabi Muhammad? Kebayang nggak kebijaksanaan, kearifan tapi nggak ada orangnya? Nah, maka ketika Syekh, siapa namanya Bu ya, yang zuriat Abdul Ghani An-Nabulsi ini, yang Syekh Ratib An-Nabulsi, itu beliau mengatakan kalam, yang kalamnya disalahfahami oleh kelompok-kelompok teolog Ahlussunnah, tapi salah faham karena nggak ngerti ilmu tasawuf. Apa kata mereka? Ratib Nabulsi Mu'tazilah. Saya cek Mu'tazilah di mana? Oh, ternyata ada salah faham. Beliau pernah berkalam, Quran itu kalam Allah yang berlafaz, sedangkan alam adalah kalam Allah yang diam. Kata mereka, oh kalam Allah kan tidak makhluk. Kalam Allah kan tidak makhluk. Kenapa Ratib Nabulsi berani mengatakan alam ini kalam Allah yang diam? Alam kan dicipta. Oh, gagal faham dia. Maksudnya Syekh Ratib An-Nabulsi adalah alam itu adalah cara Allah menyatakan kalamnya, tapi kalamnya tidak bersuara. Gitu. Main tuduh-tuduh aja nih. Ini bab tasawuf jangan dibawa-bawa ke bab akidah. Akidah itu basic. Dia seperti malaikat Jibril, tidak boleh naik ke kursi Allah, nggak boleh naik ke arasy Allah. Dia naik kebakar, dia itu bukti orang kebakar tuh. Dia kemudian ingkar kepada Syekh Ratib An-Nabulsi. Padahal Syekh Ratib An-Nabulsi hampir tidak pernah mengatakan kata tasawuf. Dia kalau nyebut kata tasawuf pasti mengatakan wa fi ilmil qulub, dalam ilmu qalbu. Kalau kita mah hajar aja ya. Nggak usah lah malu-malu sebut tasawuf. Kalau ente malu sebut tasawuf, terus siapa lagi yang berani mengatakan tasawuf itu bagian dari Islam? Ya, siapa lagi kira-kira? Kan nggak ada ntar. Oleh karena itu, udahlah bismillah. Kita ngaji hadis, juga ngaji akidah, juga ngaji tasawuf. Ya dua-duanya, tiga-tiganya kita kemudian zahirkan. Bahkan kalau perlu kita juga katakan kita ngaji filsafat ya. Ini ada senior kita nih. Namanya ngeri. Rasul Mursal. Jadi Al-Qur'anul Hakim, anggap ini mushaf, mushaf Quran itu Quran nggak? Quran, tapi bukan Quran yang kalam Allah yang qadim itu, tapi Quran yang sudah berhuruf dan bersuara. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada suaranya nggak? Coba tulis Bismillah, ada tulisannya nggak? Sedangkan kalam Allah yang azali, yang qadim, la biharfin wala bisautin, tidak bersuara. Ketika Allah berkalam diturunkan ke Lauh Mahfuz, sudah ada hurufnya, sudah ada suaranya. Diturunkan ke Nabi Muhammad, sudah ada sosoknya. Nabi Muhammad Al-Qur'anil Hakim itu. Maka wal Qur'anil Hakim, demi engkau hai Muhammad yang diturunkan Quran kepadanya, engkaulah yang Al-Hakim itu. Coba bayangin Quran tapi hakimnya, siapa yang hakim kalau bukan sosok? Maka hakim itu khuluqnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hakim? Hakim bermakna yang maha tepat kebijaksanaannya. Bukan hanya maha bijaksana. Hakim dari kata hakama, tapi beda dengan hukum. Hukum itu al-hukm yakni itqanus syai'. Sedangkan hakim itqan, memantapkan, menepatkan posisi sesuatu, ya, ketepatan kalam pada tempatnya, hal pada makomnya.
dan lain sebagainya. Itu disebut hakim. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak perlu berumur panjang, cukup 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau berhasil karena hakimnya itu. Beliaulah yang disebut-sebut dalam sumpah itu, wal Qur'anil Hakim, demi yang akhlaknya Quran bijaksana. Jadi yang disebut sumpah di sini siapa? Sayyidina Muhammad. Tapi juga bisa diartikan wal Quran yang tidak berhuruf dan bersuara, itu kalam Allah, ya. Tapi juga bisa diartikan apa tadi? Demi Muhammad yang akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Al-Hakim. Dari mana kita tahu bahwa sumpah ini untuk beliau? Selain makna-makna dari hadis tadi, dan yang kedua, lafaz ayat di ayat ketiga, innaka, depannya ya, wahai sin. Ini Allah manggil Nabi Muhammad sin. Wal Qur'anil Hakim, demi akhlak Qur'ani yang ada pada dirimu. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sungguh benar bagian dari mursal. Tuh, mursal kan? Apa arti mursal? Yang diutus. Ya, ngeri kali ya. Ala siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad diutus ala siratim mustaqim, dengan jalan yang istiqamah. Saya menerjemahkan itu, jalan yang orang yang istiqamah. Ternyata siratul mustaqim di dalam kitab ini, kitab Asy-Syifa, diartikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Syifa. Jadi salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratim mustaqim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim, yang Allah turunkan, Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim, Maha Perkasa. Nah, inilah uniknya, disebut perkasa tapi disebut juga Rahim. Bisa nggak kita memadukan itu? Dalam ketegasan itu ada kasih sayang, sehingga kita tegas bukan karena murka, tegas itu karena sayang. Ya, ini banyak orang sakit hari ini ya, bener ya. Udahlah, hajar aja lah. Sakit biarinlah sakitnya. Kalau nggak kuat istirahat. Tapi kalau masih kanggup, datang ngaji. Nanti sembuh sendiri kok. Ya, orang hidup sehat juga mati, orang sakit juga mati, yang nggak sakit juga mati. Udahlah ngaji aja. Kecuali emang penyakitnya agak berat ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, ini tafsir ini nanti kita jelaskan di waktu yang lain. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Ini ayat penjagaan ya, kami jadikan pada leher mereka aghlal. Apa arti aghlal? Belenggu. Fahiya ila al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsirun. Ini ayat dibaca, siapa yang membacanya maka musuh tidak akan bisa melihatnya, baik dari depan dan belakang, kiri kanan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ikuti dulu rahmatnya sang Muhammad baru dapat ini ya. Kalau enggak dapat. Nah, itulah kalam dari guru saya. Jadikan langkahmu langkah Muhammad, maka nama Allah dari langit, Allah Al-Aziz Ar-Rahim, akan turun ke dalam kalbumu. Tapi yang kawan salah faham ya, dia taruh kakinya di tempurung, lalu dia garis nama Muhammad pakai kaki. Ente nulis nama Allah pakai kaki, nama Muhammad pakai kaki, nama bapak ente pakai kaki, gimana kira-kira? Kurang ajar nggak tuh? Nulis nama Nabi Muhammad pakai kaki, setan nggak tuh? Itu bukan silat ruhiyah, itu silat syaitannya ya. Langkah Muhammad nggak begitu. Langkah Muhammad itu wal Qur'anil Hakim, dia bijaksana. Itu langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkah yang penuh aziz dan rahim ya. Dia tegas tapi penuh kasih sayang.
Nah, tolong kasih tahu tuh ya, kawan-kawan yang belajar silat tapi kesusupan nama iblis sehingga mereka menulis nama mulia Nabi Muhammad SAW dengan kakinya. Ya, itu bukan ma'rifat Muhammadi tapi ma'rifat syaitani. Kecuali nama dia mengstoni. Lalu ada syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Syahat artinya hina. Telah hinalah wajah-wajah. Ini dibaca oleh Sayyidina Umar ketika mau perang ya. Dibaca juga oleh Nabi ketika berhadapan dengan musyrikin. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Nanti kita jelaskan di waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita ganti kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wasilil arwah ba'da adamiha ila nihayati ghayatil wujudi wan nur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah. Ada yang aneh nggak salat barusan? Buya, apa yang aneh Buya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah. Apa yang aneh? Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wasitatil arwahil azaliyah. Mulai ada yang aneh? Apa yang aneh? Arwah azali. Saya cek ini salawat siapa? Ternyata ini salawat Sidi Syekh Al-Habib Abdullah As-Saggaf. Disebut salawat Saggafiyah. Salawat apa? Ini salawat yang diketahui di dalam Thariqat Ba'lawi cabang Saggafiyah. Ya. Apa kalimatnya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah. Penghubung ruh-ruh yang azali. Dari dulu kita nanya, apa beda qadim dan azali? Ternyata bagi beliau azali itu sifat ruhullah, sedangkan qadim sifat ahadzatullah. Kan sebelum-sebelumnya kita pernah menghantarkan bahwa di kalangan ahli kalam, ahli akidah, azali qadim itu sama. Tapi di kalangan ahli ruhani, ahli hakikat, kata azali bukanlah muradif, bukan sinonim daripada qadim, tapi dia marhalah, bukan time juga, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Yang dapat berkoneksi dengan qadim itu cuma yang azali. Yang azali itu ar-ruh al-ahmadi. Ini yang disebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah. Namanya Ahmad. Makanya kita baca Haikal Ma'rif Ahmad Ruhullah. Jadi nggak langsung Muhammad Habibullah setelah Ahad. Setelah Ahad Ahmad dulu. Ahmad baru Muhammad ya. Ini bukan cocok logi, emang begitu dari sononya ya. Fil madarijiz zuhuriyah, di dalam tingkatan-tingkatan alam nyata ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini oleh-oleh pada sore ini ya. Siapa yang ingin mengamalkan boleh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wasitatil arwahil azaliyah fil madarijiz zuhuriyah ya. Kita meriwayatkan salawat ini dari pada Syekh Amin Salim Al-Kurdi, dari gurunya Husain Usairan dari gurunya Syekh Yusuf An-Nabahani. Saya memang dulu minta ijazah khusus dari beliau riwayat Syekh Yusuf An-Nabahani ketika bertemu dulu ya. Kita juga riwayatkan ini dari Syekh murid-murid Syekh Yasin, yaitu Syekh Ahmad Sya'rani, dan yang masih hidup
Abuya Syekh Guru Wildan, ya. Beliau Al-Banjari dua-duanya. Mereka mengambil dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani mengambil dari Syekh Yusuf An-Nabahani. Tapi yang khusus anaknya yang dari Syekh Amin Salim Al-Kurdi tadi, dari mu'allafat Syekh Yusuf An-Nabahani. Beliau bersambung sanadnya kepada Sidi Abdullah As-Saggaf, ya. Itu solawatnya. Ini oleh-oleh pada sore ini, ya. Silakan diamalkan. Tapi jangan dibenturkan dengan istilah ilmu akidah. Jadi azaliyah dalam ilmu akidah bukan azaliyah dalam ilmu hakikah. Ini dua ilmu yang mereka tidak bertentangan, tapi kadang-kadang istilahnya beririsan.